saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Sulaiman pasal 30 ayat 24 hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kutangkap dengan tangan, tapi juga ada di istana raja. Puji Tuhan, di sini kita jumpa Salomo menceritakan kepada kita tentang 4 jenis binatang yang dianggap lebih hebat. Dalam kehidupan ini kita bisa belajar dari semua jenis hewan, jenis unggas dan lain sebagainya. Dan Alkitab juga menceritakan hal itu. Ada unggas yang namanya Raja Wali, ada domba yang namanya hewan, ada sapi, ada lembu. Itu semua menjadi bahan pelajaran buat kita. Namun Salomo katakan, binatang yang kecil ini ternyata ada hal yang bisa kita pelajari dari kehidupannya. Yang pertama dikatakan tadi, semut yang tidak kuat. Ini yang seringkali menjadi pemikiran dalam diri kita di saat kita ingin memulai sesuatu, di saat kita sedang mau mengembangkan diri, di saat kita sedang membutuhkan modal. Maka yang selalu terlintas dalam pikiran, kita harus kuat. Di sini kita melihat semut yang tidak kuat. Bukan semut yang kuat. Dikatakan dia tidak kuat. Tapi mengapa dia punya kelebihan? Dan itu menjadi pelajaran untuk kita bahwa dia yang tidak kuat, namun dia tidak pernah putus asa. Hal inilah yang menjadi keunggulan yang dimiliki oleh semut. Kita boleh hambat dia, sebentar dia akan cari jalan lain untuk menuju tujuan yang sama. Dari situ kita bisa menemukan bahwa semut tidak mudah putus asa, tidak mudah berubah dengan keadaan hambatan yang dihadapinya. Hal yang kedua pada semut itu, yaitu semut rajinnya luar biasa. Walaupun lemah, tapi jika dia rajin, maka semut itu menjadi binatang yang bijaksana, bisa menyediakan makanan untuk musim dingin. Karena di saat musim panas dia begitu rajin bekerja tanpa bosan, tanpa lelah, tanpa mengeluh. Dia bisa mengumpulkan makanannya. Dan di sini kita melihat bahwa seringkali kita tidak mempelajari dengan baik. Semut walaupun dia kecil, dia lemah, dia tidak punya kekuatan, tapi dia ternyata memiliki kerjasama yang baik. Kekuatannya sangat lemah, tetapi mereka bisa mengangkat makanannya beramai-ramai. Sehingga kalau dipikir dengan kondisi tubuhnya, tidak mungkin makanan yang dia bawa itu bisa berpindah sampai ke tempat mereka punya bekal-bekal. Di situ kita melihat bahwa semut itu binatang yang kerjasamanya kuat. Kita sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita lemah. Kita seperti domba di antara serigala. Tapi belajarlah dari semut yang semangatnya tinggi untuk terus bekerja sama. Dan hal yang tidak kalah penting, semut itu dia jiwanya sosial.
Kita bisa melihat ketika semut berjalan beriringan, dia bisa membagi sesuatu kepada kawan-kawannya. Dia bisa memberi dan merangkul kawannya untuk memberi makanan. Itulah pelajaran yang kita jumpa dari binatang yang terkecil. Dan semut selalu bisa ada di mana saja. Di mana ada gula, di situ pasti ada semut. Mengapa bisa seperti itu? Karena semut selalu mempunyai naluri melihat peluang. Dalam hidup ini seringkali ada banyak peluang kita tidak gunakan. Tapi kalau kita lihat semut, biar di mana saja ada gula, pasti ada semut. Karena dia binatang yang lemah, tapi dia mampu melihat peluang. Dia mampu kerjasama, dia mampu bertahan, dan tidak mudah putus asa. Biarlah kita mau belajar dari hewan-hewan yang ditulis oleh Salomo untuk menjadi pelajaran buat kita. Karena kita perlu belajar dari banyak hal yang Tuhan taruh di sekitar kita untuk kita jadi lebih bijaksana dan berhasil. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kembali hari ini Tuhan mengajar kami untuk mempelajari diri kami dari seekor semut yang kecil. Tuhan tolong kami supaya kami jadi anak-anak-Mu yang tidak mudah putus asa. Walaupun kami tahu kami lemah, tidak berdaya, tapi kami tidak perlu putus asa. Dan ingatkanlah pada kami supaya kami bangun kerjasama yang baik untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena kami percaya bersama Tuhan kami akan lakukan yang besar. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah. Tuhan ingatkan kami, belajar dari jenis hewan yang lemah ini, supaya kami tidak mudah putus asa. Kami tetap bangun kerjasama. Kami tetap bisa saling tolong-menolong, membantu satu dengan yang lain. Dan kami boleh menjadi alat untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.